Ya baik, shalom, selamat sore. Saya akan memperkenalkan nama kelompok 5 yaitu Pemuda Mandiri. Dengan nama kelompok kami yaitu yang pertama nama Hudson Moai yaitu saya sendiri, yang kedua Yanti Sarimole, dan yang ketiga Agung Aski Prayoga, dan yang keempat Muhammad Tairana Kota, dan yang kelima Alfonsius Siebo, yang keenam Didimus Dedi Abagaimu, dan yang ketujuh yaitu Ruth Mansai. Ya baik, selanjutnya akan mempresentasikan tentang presentasian keberhasilan mangrove. Pendahuluan. Mangrove merupakan ekosistem dengan fungsi yang unik dan lingkungan hidup. Oleh karena adanya pengaruh laut dan daratan, di kawasan mangrove sering terjadi interaksi kompleks antara sifat dan fisika dan sifat biologi. Karena sifat-sifatnya, mangrove mampu berperan sebagai penahan ombak serta penahan intrusi dan abrasi laut. Proses dekomposisi bakau atau mangrove yang terjadi mampu menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Keunikan lainnya adalah fungsi berguna hutan mangrove sebagai penghasilan masyarakat desa di daerah pesisir, tempat berkembangnya biota tertentu dan flora fauna di pesisir, serta dapat juga berkembang sebagai wahana wisata. Mangrove adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari komunitas vegetasi mangrove, pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Ekosistem hutan mangrove adalah perubahan fisik biotik maupun abiotik di dalam ekosistem hutan mangrove menjadi tidak utuh lagi atau rusak, yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Pada umumnya, kerusakan ekosistem hutan mangrove disebabkan oleh aktivitas manusia dan penggunaannya. Sumber daya alam di wilayah pantai tidak memperhatikan kelestarian seperti penebangan hutan, penebangan untuk keperluan kayu bakar yang berlebihan, tambak pemukiman, industri, dan pertambangan. Kualitas lingkungan pesisir saat ini terus mengalami penyusuran seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di kawasan pesisir. Kenaikan jumlah penduduk di kawasan pesisir secara otomatis meningkatkan kebutuhan terhadap sandang pangan, papan air bersih, dan energi. Hal ini mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya pesisir semakin meningkat. Dalam eksploitasinya, masyarakat cenderung mengakibatkan aspek-aspek lingkungan dan bersifat merusak. Salah satu sumber daya pesisir yang saat ini mulai terancam adalah ekosistem mangrove, yang mempunyai fungsi sebagai penyeimbangan kawasan pesisir. Ekosistem mangrove sebagai salah satu ekosistem penting di kawasan pesisir saat ini di seluruh dunia mengalami tekanan. Yang berikut yaitu metode budidaya dan pembibitan mangrove. Rencana budidaya tanaman mangrove kami taruna-taruni kelompok 5 ingin melakukan penanaman di area kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dan di area Ambon di Desa Haria, Kecamatan Sapurua, Kabupaten Maluku Tengah. Upaya kami melakukan tanaman mangrove ini guna untuk melestarikan hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu kawasan yang biasa dikatakan sangat penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan fungsi dari hutan yang berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Bersebar hutan di dunia sendiri biasa dikatakan cukup luas dan sangat besar. Hampir bisa dikatakan bahwa kita bisa menemukan hutan di seluruh permukaan planet bumi. Hal ini dikarenakan memang hutan lebih mudah tumbuh dan berkembang. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pembibitan mangrove adalah polybag, benih mangrove, berbagai jenis lumpur, cetok, dan bedeng. Sebagai informasi, polybag terdiri dari dua tipe, yaitu polybag kecil untuk benih berukuran kecil seperti Officinae sonerati dan
Chorich, dan polybag besar untuk benih Rhizosphaerus dan Burgess polybag memiliki lubang di bagian samping dan bawahnya yang berguna untuk sirkulasi air dan udara. Selanjutnya, lumpur yang digunakan pada tahap pembibitan ini sebaiknya diambil dari sekitar lokasi penanaman. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketahanan hidup benih sewaktu pembibitan. Bedeng bersemayan yang dipergunakan biasa disesuaikan dengan 3 buah jenis bedeng yang ada di atas. Tahap pembibitan dilakukan setelah tahap perlakuan bibit selesai. Pembibitan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pembibitan mangrove dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang langkah pertamanya adalah ambil polybag lalu isi dengan lumpur yang ada di sekitar bedeng. Yang kedua, isi polybag dengan sedimen, tetapi jangan terlalu penuh, melainkan 3/4 dari isi polybag. Yang ketiga, diisi lumpur, lipat bagian atas polybag ke bagian luar dengan tujuan pada saat surut dan cuaca kering, kristal-kristal garam air laut tidak terjebak di dalam polybag yang bisa menghambat benih mangrove. Yang berikutnya itu selanjutnya tanam benih mangrove yang telah dipilih dan berkondisi baik ke dalam sedimen dengan kedalaman yang cukup. Berikutnya, jangan lupa untuk menanam benih Cherryops, Soneratia, dan Apichenia ke dalam polybag kecil dan benih Rhizophora dan Bruguera ke dalam polybag yang berukuran besar. Berikutnya itu setelah itu benih-benih mangrove tersebut ke dalam bedeng, sebaiknya itu diusahakan agar satu buah bedeng biasa digunakan untuk satu jenis mangrove saja, agar dia tetap terjaga dengan baik, agar proses pembudidayaannya itu mendapatkan hasil yang baik. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok 5 Pemuda Mandiri. Shalom, selamat sore, sekian dan terima kasih.